adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu untuk turut serta dalam karya penyelamatanmu. Semoga kami umat-Mu ini boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang agung untuk mewujudkan kerajaan-Mu di bumi ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah Injil hari ini, Yesus menyajikan suatu wejangan mengenai kebahagiaan dalam penderitaan. Hal ini nampak jelas dalam perkataan di awal perikop Injil hari ini. Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Penderitaan tak jarang membuat kita sebagai murid-murid Kristus merasa takut. Dan ketakutan itu membunuh kecerdasan kita manusia, yang membuat orang tidak dapat bekerja, berdoa, bersaksi,
berkarya, dan berkorban dengan baik. Faktanya adalah ketakutan itu sendiri tidak bisa kita hilangkan dalam diri kita sebagai manusia. Yang dapat kita lakukan ialah mengendalikan ketakutan tersebut dengan cara terus dan tetap setia menimba pengetahuan dan keutamaan-keutamaan ilahi melalui kebaktian kepada Tuhan seperti dalam Ekaristi atau doa komunal dan doa pribadi. Sehingga darinya kita memperoleh sebuah inspirasi sebagai pupuk bagi bertumbuhnya keberanian kita untuk bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Akhirnya, hidup iman semakin kita pahami sebagai suatu usaha terus-menerus untuk memurnikan diri, membebaskan diri dari segala kenikmatan yang ditawarkan dunia, yang menyenangkan tetapi tidak abadi, dan maju menuju Tuhan melalui jalan kasih-Nya, serta menghayati segala penderitaan dalam penyelenggaraan rahmat Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang Kau tanam di hati kami dan atas santapan rohani yang menguatkan langkah kami. Utuslah kami mewartakan sabda-Mu dengan sukacita, sehingga karya penyelamatan-Mu dirasakan semua orang, hingga akhirnya kami semua turut dalam kebahagiaan abadi di dalam kerajaan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.